Ratusan tahun silam, manusia Jawa itu telah dikenal memiliki kedekatan yang istimewa dengan alam sekitarnya. Oke. Gunung, sungai, tanah, batu, hingga pepohonan. Nah, semua itu tidak hanya dipandang sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Dari sekian banyak bahan alam yang dimanfaatkan, itu kayu jati menempati posisi yang paling mulia. Hampir semua bangunan tradisional Jawa itu seperti rumah joglo, pendopo, bale, perabot rumah tangga, mebel itu menggunakan bahan dasar kayu ini, kayu jati. Nah, penggunaan kayu jati itu sendiri di Jawa itu ditelusuri jauh hingga masa kerajaan-kerajaan klasik seperti Majapahit dan Mataram Islam. Dalam negara Kertagama dan Pararaton itu disebutkan bahwa istana raja sebagai serta balairung itu dibangun dari bahan kayu terbaik yang diambil dari hutan-hutan kerajaan. Dan banyak sekali peneliti mengaitkan kayu itu kayu jati yang dipakai itu, karena memang kayu jati yang memiliki ketahanan cukup lama untuk menopang bangunan tanpa pelindung modern. Jadi diyakini begitu, walaupun kayu jati ini tentunya kayu jati yang memang sudah umur Sampun ideal lah. Ya, ada idealnya. Pada masa Kesultanan Mataram, terutama di era Sultan Agung, sekitar abad ke-17, kayu jati ini sudah menjadi simbol kebangsawanan dan kemegahan. Jadi wis rumah bangsawan itu pasti menggunakan kayu jati, tiang-tiangnya itu, dan berukir. Karena pemilihan jati ini tidak hanya karena kekuatannya, karena kayu jati ini juga dianggap kayu yang berjiwa luhur atau sejati. Itu sejati, melambangkan keuletan, kesabaran dan keteguhan hati manusia Jawa. Sejati ning urip, sejati ning sejo dan sebagainya. Sejati kesungguhan. Ya memang secara fisik itu kayu jati itu memiliki karakteristik yang istimewa. Teksturnya halus, dengan arah serat yang lurus. Warna alaminya coklat keemasan hingga coklat tua. Elegan. Semakin tua semakin indah. Serat-seratnya itu mengandung minyak alami, jadi mengkilat begitu loh. Jadi umpamanya digunakan untuk bahan itu wis ndak perlu di pelitur, ndak perlu itu malah bagus. Ndak perlu dilapisi yang macam-macam. Terus tahan cuaca. Tahanannya daya tahan ekstrimnya terhadap rayap, jamur di cuaca tropis ini diyakini jati ini kuat. Kenapa? Karena jati ini mengandung zat tanin dan silika yang bersifat toksik bagi serangga penggerak kayu. Berarti rayap ndak doyan nih. Ini yang membuat jati itu mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Gitu loh. Jadi
memang zat alaminya itu mengandung seperti itu sehingga menjadi awet gitu loh. Dalam dunia teknik kayu, jati ini dikenal memiliki kelas kuat 1 dan kelas awet 1. Nah, artinya kekuatan tekan, tarik, dan lenturnya itu termasuk yang terbaik di antara kayu-kayu tropis yang lain. Jadi ya selain memiliki makna filosofis kesejatian itu tadi, ditopang juga dengan kondisi tekstur alami, bentuk kayu alaminya yang juga memang indah itu tadi. Makanya jati ini dalam rumah-rumah joglo itu sering dipakai untuk soko guru. Soko guru itu tiang yang ada di rumah joglo begitu. Biasanya ada 4. Itu 4 ini melambangkan 4 arah mata angin. Apa lambangi? Iya, penjaga keseimbangan alam. Sekaligus bisa juga menjadi cerminan 4 sifat manusia sejati. Sabar, ikhlas, nerimo, jujur, begitu loh ya. Jadi pemilihan kayu jati untuk soko guru itu ya bukan hanya mengandung nilai kekuatan, bukan hanya mengandung estetika, tapi juga dikaitkan dengan filosofi hidup. Dikaitkan dengan filosofi hidup. Selain untuk rumah kan juga dipakai untuk meubiler. Lemari, meja, ya. Biak ngoten niku nggih. Biok, nggih, diukir itu yang terkenal Jeporo itu. Dan memang keunggulannya jati itu apa ya? Semakin tua semakin bagus. Semakin tua semakin bagus. Jika kayu yang lain itu semakin tua semakin memudar, tapi kalau jati ini semakin tua semakin bagus. Nah, ini mungkin yang harus kita garis bawahi. Bagaimana kita ini jika manusia itu semakin menuju arah tua, kita juga bisa semakin bagus. Nyelot tua, nyelot apik, ya apik sembarange gitu ya.